Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik, yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran yang ke-6. Di era globalisasi, membuat pencaksilat dikenal di mancanegara, artinya sampai ke luar negeri. Bagaimana perasaanmu? Pasti perasaan kita sangat senang, ya kan anak-anak? Nah, di sini mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Artinya di sini sesuai dengan sila ketiga ya, kita harus bangga terhadap kebudayaan sendiri. Nah, di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana sikap kita terhadap era globalisasi, makanya ada sikap positif, nilai positif dan nilai negatif dari era globalisasi. Anak didik kami bisa melihat bukunya pada pembelajaran sebelumnya. Di sini ada dialog, yaitu sebuah percakapan ya. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha industri makanan ringan. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang sangat mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Pada suatu hari, Edo bersama seorang temannya berada di sebuah pusat perbelanjaan. Di sini ada percakapan, yaitu si Beni dan si Edo. Beni, Edo, kenapa kau pilih sepatu itu? Sepatu yang ini sepertinya lebih baik, ini bikinan Singapura loh. Edo, aku pilih ini saja, sepatu ini bikinan Cibaduyut. Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu bikinan luar negeri. Sepatu Cibaduyut juga sudah diekspor ke luar negeri. Beni, oh ya, memangnya kau tidak malu memakai produk dalam negeri? Edo, loh, kenapa harus malu? Justru jika kita membeli produk negeri sendiri, itu artinya kita telah membantu negara kita. Uang kita akan tetap beredar di negeri sendiri. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Beni, oh begitu ya. Edo, iya Beni, karena itu aku selalu memilih untuk membeli produk Indonesia. Beni, iya deh, aku juga ingin membantu rakyat Indonesia supaya menjadi lebih sejahtera. Aku akan selalu membeli produk-produk Indonesia. Di sini ada pertanyaan sebanyak 6 ya. Di sini ada pertanyaan sebanyak 6. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter Edo dan Beni? Yang kedua, apa alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri? Yang ketiga, apakah sikap Beni tersebut benar? Berikan alasannya. Yang keempat, mengapa Edo memilih produk Indonesia? Yang kelima, apakah sikap Edo tersebut benar? Jelaskan tentang dampak dari mencintai produk Indonesia disertai contohnya. Yang keenam, apa saranmu terhadap Beni? Jelaskan manfaat dari cinta produk Indonesia bagi bangsa Indonesia. Nah, nanti anak didik kami bisa menjawabnya dengan bagus ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Nah, apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Nah, kita tahu salah satu bukti mencintai tanah air yaitu pengamalan nilai sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, adalah mencintai produk sendiri. Artinya buatan dari Indonesia harus kita cintai, berarti dengan cara kita menggunakan produk buatan negara kita sendiri. Di sini ada wacana yang berjudul mengapa harus hemat listrik.
Anak didik kami nanti membaca wacana yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik ya. Setelah itu nanti anak didik kami mencari kata-kata yang bercetak miring. Nanti akan Ibu jelaskan ya contoh kata-kata yang bercetak miring. Baru kita disuruh untuk menentukan kata non baku dan kata baku, bahkan kalimat efektif. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya pada tema 3. Kita sudah belajar mengenai kosakata non baku dan tidak baku, bahkan kalimat efektif dan contohnya masing-masing. Berarti di sini kita hanya mengulang, berarti kita memperdalam materi kita. Nanti anak didik kami itu menuliskan mana contoh kata kosakata non bakunya, kemudian kita buat ke dalam kosakata baku. Setelah itu kalimat efektif. Ibu kasih nanti contohnya ya. Baru kita disuruh juga mengenai tentang membaca teks eksplanasi. Teks eksplanasi tadi yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik itu salah satu contoh teks eksplanasi. Itu kita disuruh untuk menentukan mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan simpulan dan pendapat penulis. Itu semua mengulang materi ya. Jadi anak didik kami coba dulu membaca wacana yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Itu dibaca dengan baik. Nanti akan Ibu buat pertanyaan.